Ada yang tanya, masih semangat tidak? Halo, 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 masih semangat? Atau masih semangat? Atau masih ngantuk? Masih semangat ya? Topikal. Masih semangat ya? Oke, lanjut. Iya, ini topiknya cukup ini sih. Jadi kita lanjut. Untuk selanjutnya adalah organisasi laporan. Laporan kok ada organisasinya ya. Jadi sekarang kita bahas gitu ya mengenai organisasi laporan. Jadi organisasi laporan ini lebih ke ini ya, apa, mengenai laporan formal gitu ya. Jadi organisasi gitu ya, itu sebenarnya adalah apa sih yang ada di dalam gitu ya, apa sih yang harus dituliskan dari sebuah laporan gitu ya. Nah ini adalah kita mengacunya pada laporan secara formal. Nah laporan formal itu nanti ketika teman-teman gitu ya, kan ini pasti nih teman-teman kan bikin laporan ya, laporan secara formal yang tadi ya. Contohnya misalkan harus teman-teman UT harus bikin kayak karya tulis gitu ya, karya tulis ilmiah gitu ya, atau skripsi ya, ya itu. Jadi ada juga nih, jadi memang harus ada apa, pendahuluan seperti itu. Pendahuluan di sini ada banyak nih, teman-teman bisa ini ya, melihat bahwa pendahuluan itu ada judul, ada daftar isi, ada tabel, ada abstrak, ada rangkuman, seperti itu. Ada hal-hal yang harus ditampilkan gitu ya, pendahuluan seperti itu. Terus kemudian ada isi. Jadi ini penting sekali nanti teman-teman ya, kalau bikin laporan, teman-teman UT nanti kalau sudah semester akhir kan bikin ini ya, bikin laporan ya, laporan secara formal ya. Ini urutannya seperti ini. Di organisasi laporan ini adalah urutan ya, urutan buat laporan formal. Jadi ini bisa dicatat nih, nanti buat ini, buat apa namanya, buat nanti kalau bikin karya tulis atau bikin skripsi ya, buat teman-teman ya. Jadi ada pendahuluan ya, ada isi, ada penutup, ada lampiran. Nah pendahuluan di sini, kalau di sini itu adalah lebih ke ini ya, apa namanya, seperti judul gitu, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, gambar, atau rangkuman gitu. Terus kemudian nah kalau yang isi, bagian isi, nah bagian isi itu ternyata dibagi dua, ada pendahuluan dan ada isi gitu ya. Jadi ternyata yang dimaksud yang di sini organisasi laporan itu adalah urutan untuk ini, penyusunan ya, penyusunan halaman seperti itu. Jadi kalau pendahuluannya itu ada macam-macam, ada daftar isi. Nah kalau yang isi ini juga ada pendahuluan lagi, tapi isinya adalah mengenai konten, mengenai yang berhubungan dengan isi. Contoh adalah ini ya, latar belakang seperti itu, rumusan masalah, terus kemudian ruang lingkup, ada metodologi, ada juga batasan. Nah ada juga mengenai latar belakang kayak gitu. Jadi latar belakang, misalkan teman-teman ngambil penelitian seperti itu, ngambil penelitian itu seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga ada bagian penutup. Ini nih, jadi ketika sudah selesai gitu kan, ada isinya. Jadi ketika sudah membahas mengenai isi gitu kan, bagaimana isinya, bagaimana penelitian, maka bagian penutup adalah dirangkum biasanya, atau dan juga disimpulkan. Ada sebuah discussion atau rangkuman dari hasil dari laporan itu, kemudian disimpulkan seperti apa, kemudian rekomendasi. Jadi rekomendasi itu adalah saran seperti itu. Jadi saran atau apa yang bisa dilakukan dari, atau apa yang bisa
aplikasikan dari sebuah penelitian seperti itu. Ini ada penutup, ada saran, rekomendasi gitu ya. Kemudian ada lampiran-lampiran ya, jadi ada banyak, misalkan nanti teman-teman bikin itu biasanya lampirannya itu adalah reference itu biasanya dapat dari mana teman-teman dapat sumbernya seperti itu. Terus kemudian misalkan ada lampiran lagi, lampiran tabel-tabel seperti tabel-tabel hasil result, hasil analisis, bisa jadi gitu. Kemudian nah ini teman-teman sudah baca belum? Di sini ada contohnya. Kita melihat ya, di sini kita bisa melihat ada contoh di sini bagaimana contoh sebuah laporan. Bisa dilihat ya pendahuluan. Jadi ini ada laporan di halaman 7.13, efisiensi biaya perjalanan di PT Sarana Teknologi Utama gitu kan. Jadi ada sebuah laporan. Ini ada pendahuluan. Sudah baca belum teman-teman? Mbak Prima sudah baca? Seperti apa? Ininya apa namanya? Laporannya ini. Di situ ya dilihat ada pendahuluan, ada maksud dan tujuannya seperti apa gitu kan. Kemudian sumber dan metodenya seperti apa gitu. Ini ada ya, jadi ada contohnya bagaimana kita melakukan pendahuluan seperti itu. Jadi pendahuluan itu biasanya berisi mengenai fakta-fakta, bisa fakta yang ada sekarang atau fakta yang ada sekarang, fenomena sekarang seperti itu, kemudian digabungkan dengan tujuan-tujuan yang hendak kita capai seperti itu. Jadi pendahuluan itu lebih ke ini ya, penjelasan gitu ya, tentang maksud, penjelasan dibalik apa yang kita ingin capai seperti itu. Sebentar ya, kita bahas ini dulu, kita melihat. Terus kemudian ini ada tujuan, maksud dan tujuan gitu ya. Maksud dan tujuannya apa sih? Maksud dan tujuan dari laporan ini apa sih? Seperti itu. Kemudian ada, kita melihat bahwa bagaimana sumbernya, juga bagaimana metode yang harus kita ambil. Dan ya kan? Terus kemudian ini di selanjutnya itu kan ada tingginya biaya perjalanan dan uang saku, dan yang terakhir nih kita lihat nih ada kesimpulan dan rekomendasi ya kan. Jadi ketika sudah memaparkan sebuah permasalahan, misalkan ini kan laporan sebuah permasalahan ya mengenai efisiensi biaya perjalanan gitu kan ya. Jadi ada sebuah kesimpulan dari laporan itu dan rekomendasi, atau rekomendasi itu biasa saran ya, apa yang harus bisa ya, apa yang bisa dilakukan untuk sebuah efisiensi biaya perjalanan seperti itu. Jadi itu adalah bagian dari apa nih? Bagian dari penutup ya. Seperti itu. Kemudian ini ada ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat maaf, ini masih kegiatan belajar satu lagi ya. Oke. Ini di sini di halaman 7.18 ini ada banyak ya. Di sini ada bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, bagaimana yang mempengaruhi gaya atau yang mempengaruhi format tulisan ya, kita perlu tahu ya kayak gini. Jadi ada faktor, ini lihat ya, ada faktor perintahnya